Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Tiada kata yang paling tepat untuk kita ucapkan pada kesempatan pagi hari ini selain ucapan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang tiada henti-hentinya melimpah ruahkan beraneka ragam kenikmatan kepada kita semua. Yang kalau kita mencoba-coba menghitung berapa banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, tentu tidak ada seorang pun dari kita yang mampu menghinggakannya, saking banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kesadaran kita bahwa betapa banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, menuntun kita menjadi manusia-manusia yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu bersyukur tidak hanya sekedar bil qaul, tidak hanya sekedar bersyukur melalui lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillah, tetapi ditindaklanjuti dengan perbuatan sebagai wujud syukur kita kepada Allah, yaitu berupaya menempatkan sejumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka menjalankan ketaatan dan ketundukan kepada Allah. Nikmat sehat kita gunakan untuk beribadah, nikmat waktu luang kita gunakan beribadah, dan nikmat apapun yang Allah berikan kita gunakan beribadah, maka itulah wujud nyata seseorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pagi ini pun kita sedang bersyukur kepada Allah, menunaikan sholat subuh berjamaah, kemudian mentadaburi ayat-ayat Allah. Ini adalah insyaallah wujud syukur kita kepada Allah. Dan harus kita yakini bahwa wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Siapa orang yang bersyukur, maka kebaikan dari syukurnya akan kembali kepada dirinya. Allah tidak pernah beruntung ketika seorang hamba atau semua hamba bersyukur kepada Allah, dan Allah pun tidak akan pernah rugi ketika semua manusia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan belajar bersama kita lebih dekat dengan Al-Quran, dan pada pagi hari ini kalau tidak salah kita masuk ke ayat 17 ya, betul tidak? Di tandaan tidak? Kalau tidak salah ayat 17, karena kemarin belum kelar ya. Dibaca sudah kalau tidak salah, cuma diterjemahkan belum ya. Baik, kita awali dari ayat 17 sampai beberapa ayat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون.
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Ya,
Baik teman-teman, sebelum kita terjemahkan, ya ini hanya sekedar mengingatkan saja, khususnya kepada saya, umumnya kepada teman-teman, dari sisi cara pembacaan Al-Quran. Ketika ada ikhfa, ada idgham bi gunnah, maka itu ditahan terlebih dahulu dan tidak tergesa-gesa untuk masuk ke huruf berikutnya. Tadi banyak terdengar ikhfa-nya langsung gitu ya. Sebagian besar sudah ditahan, tapi sebagian kecil masih langsung. Seperti iklab juga gitu ya. Contoh umpamanya di akhir ayat tadi yang kita baca ada kalimat dadau. Nah, an-nya itu ikhfa ya. Nun mati ketemu da itu ikhfa ditahan dulu. Tidak dada tapi ada tahanan dulu, tidak tergesa-gesa. Kemudian tanwin ketemu wawunya idgham bi gunnah pun sama, tidak tergesa-gesa. Idgham bi gunnah masuk ke huruf wawu, kemudian digunnah ditahan dulu. Dadau ada tahanan di sana. Wa antum sama, itu pun ada tahanan. Kemudian dalam bahasa Arab tidak ada o ya, tidak ada o, tidak ada e. Hadarul maut, bukan hadarul maut. Jadi tidak ada o, tidak ada e, ya, tidak ada ghairil, tapi ghairil, ya. Itu hanya sedikit koreksi saja, mengingatkan saya juga teman-teman ya. Jadi yang harus tahan terlebih dahulu, tidak tergesa-gesa, kemudian tidak ada e dan tidak ada o, gitu, ya. Mohon maaf ini para ahli pembaca Al-Quran ini yang lebih tahu, ya. Baik teman-teman, beberapa ayat yang kita baca khususnya 17, 18, 19, 20 ini merupakan kelanjutan dari kelompok ketiga manusia yang disebutkan di awal surat Al-Baqarah. Dua kelompok pertama sudah tuntas, ini akhir dari kelompok ketiga, yaitu ciri-ciri orang yang munafik ya. Diawali dengan kalimat masaluhum. Masaluhum artinya perumpamaan mereka. Mereka siapa? Tentu mereka yang disebutkan dalam ayat awal di surat Al-Baqarah ini, awal-awal tentang ayat-ayat orang-orang munafik gitu ya. Kita coba lihat terlebih dahulu. Masaluhum, hum yang dimaksud adalah mereka yang kemarin disebutkan ya, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir yang pertama, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka bukan orang-orang yang beriman. Kemudian mengaku membuat keberesan ya, membuat keberesan di muka bumi, padahal sesungguhnya justru mereka perusak, melakukan pengerusakan. Kemudian menuduh orang-orang yang beriman sebagai orang yang bodoh ya, bodoh, padahal justru mereka lah orang-orang yang bodoh. Kemudian bertemu dengan orang beriman, mengaku beriman, padahal sesungguhnya mereka tidak beriman. Di atas menyebutkan orang beriman bodoh gitu, tapi di awal mengaku beriman, jadi sanu bodoh gitu ya. Nah, ini yang dimaksud hum ini adalah mereka orang-orang munafik. Diawali dari wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir dan seterusnya. Kemudian di sini wa idza qila lahum la tufsidu ya. Mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Kemudian anu'minu kama amanas sufaha. Haruskah kami beriman seperti berimannya orang yang bodoh? Padahal justru mereka yang bodoh. Kemudian wa idzal laqul ladzina amanu qalu amanna. Bertemu dengan orang beriman mengaku beriman. Wa idza khalau balik lagi kepada teman-temannya ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Kami sebetulnya beserta kalian. Nah, yang dimaksud mereka itu adalah ini. Dengan kata lain mereka adalah orang-orang munafik.
Munafik kafir bukan? Munafik kafir bukan? Munafik kafir. Tapi pengecut, ya, tidak menampakkan kekafirannya di hadapan orang-orang yang beriman, tapi memperlihatkan kekafirannya itu di sekitar teman-temannya. Jadi hakikatnya munafik itu kafir-kafir juga, cuma kafirnya kafir munafik itu pengecut, ya, tidak berani menampakkan kekafirannya. Maka pengakuannya terhadap Allah dan Rasul dibantah oleh Allah langsung dalam surat Al-Munafikun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ini kan pengakuan keimanan. Ya, apabila datang kepadamu Muhammad orang-orang munafik dan mereka mengatakan nashhadu, kami semua bersaksi, ya, bahwa sesungguhnya engkau adalah Rasulullah, langsung dibantah oleh Allah. Itu persaksiannya dusta karena memang dia sesungguhnya orang kafir. Ya, jadi munafik itu kafir yang pengecut, ya. Masaluhum, perumpamaan mereka orang-orang munafik yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya ini, kama salil ladzi istauqada naro. Istauqada naro. Pakai alif lam ya? Istauqada naro gitu? Enggak. Istauqada naro. Istauqadan nar. Perumpamaan orang-orang mereka itu kamasali, seperti masali perumpamaan istauqada, menyalakan. Kamasalil ladzi istauqada naro, seperti perumpamaan orang-orang yang menyalakan naro, api. Api punya sumber cahaya? Punya. Kalau api menyala ada cahayanya? Ada, ya. Kata Allah, falamma adha'at, maka ketika adha'at, ini kepada naro, ya. Ketika api itu menyala, Palamma adha'at, mau menerangi, mahaulahu, apa yang ada di sekitarnya, ya. Kemudian zahaballahu binurihim. Dhahaba artinya apa? Pergi. Allahu jadi fa'il, ya. Allah pergi, begitu? Bukan, maksudnya maka ketika, atau seperti orang-orang yang menyalakan api, falamma adha'at ma haulahu, maka ketika api itu menerangi apa yang ada di sekitarnya, dahaballahu, Allah membawa pergi. Membawa pergi apa? Ini binurihim, cahaya mereka, ya. Gimana itu maksudnya? Api itu adalah mempunyai sumber cahaya. Kalau sumber cahaya biasanya dia bisa memantulkan cahayanya atau menyebarkan cahayanya. Nah, pantulan cahayanya disebut nur, ya. Lihat surat Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an. Diya'an itu memang matahari itu sumber cahaya. Tapi kalau matahari diyaan, samsa, ya, samsa. Kemudian wal qamaro, apa kalimatnya? Nur, ya, betul. Nah, kalau asamsa itu diyaan, dia memang punya sumber cahaya, sementara qamar, bulan, adalah nur. Nur itu pantulan dari cahaya matahari. Jadi qamar itu atau bulan itu dia bercahaya karena ada pantulan dari sinar matahari. Kalau tidak ada matahari berarti qamar bercahaya tidak? Tidak. Nah, ayat ini berbicara ketika api itu falamma adha'at, ketika api itu menerangi mahaulahu, sekitarnya, ya.
Dhahaballahu binurihim, maka Allah membawa cahaya api itu, menghilangkan, mengambil cahaya atau membawa pergi cahaya tersebut dari mereka. Pertanyaan saya, apinya padam tidak? Oh, ngaruh lagi. Apinya padam tidak? Balik lagi. Matahari sumber cahaya. Komar, bulan memantulkan cahaya matahari. Kalau kemudian komar tidak bercahaya, apakah mataharinya padam? Tidak. Balik lagi. Api sumber cahaya, kemudian dia memantulkan atau menerangi cahayanya, nurnya. Tapi kemudian dhahaballahu binurihim, Allah bawa pergi cahaya api tersebut dari mereka. Pertanyaannya, apinya nyala? Kurang kompak. Apinya nyala? Nyala. Dan matahari angger nyala. Jadi apinya tetap menyala, tetapi cahayanya itu tidak bisa mereka manfaatkan karena Allah ambil, karena Allah bawa pergi. Gitu ya. Inilah gambaran orang-orang munafik terhadap Al-Quran. Al-Quran itu sumber cahaya, mampu menerangi mereka, menerangi hati-hati mereka. Tapi kemudian mereka enggan mengambil manfaat dari Quran tersebut. Maka akhirnya dhahaballahu binurihim, Allah ambil cahaya tersebut sehingga watarokahum fi dulumati layub sirun. Watarokahum, dan membiarkan mereka fi dulumatin, berada dalam dulumat. Itu mufrad musanna jamak Pak Ian? Dulumat jama' mu'anas salim, dan membiarkan mereka berada di dalam aneka ragam kegelapan. Bukan satu kegelapan, tapi aneka ragam kegelapan. La yubsiruna, mereka tidak mampu melihat. Ya, jadi cahaya Al-Quran yang sudah sedemikian jelas mampu menerangi hati manusia, karena mereka tidak mau memanfaatkan cahaya tersebut, akhirnya Allah ambil cahaya tersebut, tinggal yang menyala apinya saja. Mereka tersiksa dengan panasnya api, kan api mah panas, tapi cahayanya tidak ada. Apinya mah panas, kemudian mereka berada dalam kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan awan yang pekat gitu ya, ditambah dengan kegelapan malam, pokoknya beraneka ragam kegelapan. Itulah orang-orang munafik yang tidak mau memanfaatkan nur dari Al-Quran. Ya, jadi Al-Qurannya mah ada di tengah-tengah mereka, disampaikan oleh Nabi kepada mereka. Tapi mereka enggan mengambil manfaat dari Al-Quran tersebut, maka pada akhirnya Allah ambil cahayanya dari mereka, sehingga mereka berada dalam kegelapan. Lucu, ongko ayah sene tapi poek. Kenapa? Karena cahayanya diambil oleh Allah. Ya, yang ada tinggal apinya saja, sementara api adalah panas. Berarti mereka kepanasan dengan sebab api, tetapi tidak mendapatkan cahaya dari api tersebut, justru berada dalam kegelapan. Satu, merasa panas, ya, karena dikritisi, dikecam oleh Al-Quran, dikecam sikap mereka, dikritisi sikap mereka, akhirnya panas mereka. Kemudian tetap berada dalam aneka ragam kegelapan. Kegelapan dari kesesatan dan lain sebagainya. Ini perumpamaan pertama. Mathaluhum kamasalil ladzi istauqadan nar falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum, dan membiarkan mereka fi dulumatin, berada dalam aneka ragam kegelapan, la yubsirun, mereka tidak dapat melihat. Maka kata Allah, summum bukmun umyun. Sumum, bukmun, Summun artinya tuli. Ya, apakah tuli secara hakiki atau majaz? Kemudian bukmun artinya bisu. Apakah bisu secara hakiki atau majaz? Umyun artinya buta. Torek, pire, lolong, kata bahasa Jerman. Ya. Tuli, bisu, buta. Ya.
Telinganya bisa mendengar, iya. Berarti yang dimaksud tuli di sini bukan secara hakiki, tapi mereka tuli dari Al-Quran. Ketika disampaikan Al-Quran, mereka pura-pura tuli, ya, tidak mendengar ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi kepada mereka. Bukmun, mereka bisu. Tidak mau berbicara tentang kebenaran Al-Quran, kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kebenaran isi Al-Quran. Mereka bisu, ngadadak, bisu, mung ngomongkan Al-Quran. Dan mereka buta dari ayat-ayat Quran, baik ayat-ayat yang nampak, ya, yang kauniyah, atau ayat-ayat qauliyah. Ya, jadi sumun bukmun umyun ini adalah bukan yang sebenarnya, karena sebetulnya telinganya mah tetap berfungsi, ya, dengan hal-hal yang lain. Tiba-tiba jadi tuli ketika mendengar Al-Quran, ya. Mulutnya mah lancar ngomong, lancar ngabohong, lancar nipu, tapi ketika berbicara Al-Quran dia tidak mau. Demikian pula dengan matanya buta terhadap ayat-ayat Allah, maka disebut oleh Allah summun bukmun umyun fahum la yarji'un. La yarji'un. Lihat ininya dengan pil apa ini teh? Ril mudore. Ini ada huruf mudora'ahnya, ya. Fahum, maka mereka, si sumun, si bukmun, si umyun tadi, orang-orang munafik tadi, la, tidak akan pernah bisa yarji'un. Roja'a itu kembali. Yarji'un fi'il mudhari, artinya akan terus-terusan, sekarang, besok, lusa, dan nanti tidak akan pernah bisa kembali. Kenapa? Karena potensi yang Allah berikan sudah mereka tutup rapat-rapat. As-sam'a, al-absor, al-afidah. Yang tempo hari saya terangkan, ya, bahwa manusia itu diberikan oleh Allah 3 bekal utama, yang dengan sebab 3 bekal utama ini dia akan mampu menjadi orang-orang yang bersyukur, ya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Bersyukur, beribadah. Nah, ketika 3 potensi ini ditutup rapat-rapat, maka mereka tidak akan pernah bisa kembali. Kembali kemana? Kembali kepada jalan yang benar. Sebab potensi yang Allah berikan kepada mereka, modal mereka untuk bersyukur kepada Allah, sudah mereka tutup rapat-rapat, akhirnya sekalian oleh Allah dilak itu, apa namanya? Disegel. Disegel. Itu gambaran pertama orang-orang munafik, ya. Seperti orang yang menyalakan api, yang harusnya mendapat manfaat dari cahaya api tersebut, tapi sekali-kali mereka tidak mendapatkan sedikit pun manfaat dari cahaya api, yang ada tersiksa dengan panasnya api tersebut, kemudian berada dalam kegelapan, dan Allah akan biarkan mereka, ya, watarokahum, dalam kegelapan itu, sehingga mereka tidak bisa kembali ke jalan yang benar. Itu perumpamaan yang pertama. Yang kedua, 2 ayat ya berarti ya itu. Ayat yang ketiga, perumpamaan yang kedua, au kasoyibim minas samai. Au seperti, atau seperti. Auka, atau seperti. Soyibun itu artinya hujan lebat. Ya, kalau hujan lebat kita suka berdoa jadi status ya Kang Tata ya, jadi status ya. Hujan yang lebat ini mudah-mudahan jadi rahmat. Nah, soyibun itu hujan yang sangat lebat. Perumpamaan yang kedua, orang munafik itu kata Allah, au kasoibin, atau seperti hujan yang sangat lebat, minas samai, dari langit. Hujan yang langsung turun dari langit dan hujannya sangat lebat. Kemudian fihi, padanya, pada hujan tersebut, dulumatun, aneka kegelapan, ya. Kan pami badai hujan sok non poek mongklengnya. Uduh geus poek mongkleng kieu. Nah, dulumat. Ya. Ada kegelapan-kegelapan. Warodun. Rodun itu guntur atau petir, bebeledagan. Ya. Dordar gelap. Nah, di cek orang Sunda sok dordar gelap. Sudah mah hujannya besar, kemudian ada petir, ada guntur, dordar gelap. Waradun wabarkun, dan
Kilat. Kilat mah yang suka memancarkan cahaya. Itu kilat. Itu kan kalau hujan kita tahu sendiri ya, mengalami sendiri bagaimana suka ada sambaran-sambaran petir yang mengeluarkan sinar kilatnya itu ya. Nah, ini gambaran yang kedua, atau seperti hujan yang lebat yang turun dari langit. Hujan yang lebat ini kalau dia turun ke bumi yang tandus, maka Quran banyak menerangkan akan menumbuhkan bumi yang tandus ini beraneka ragam buah-buahan. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Kan begitu ya? Hujan yang sangat lebat menimpa tanah, kemudian tanah yang gersang, tanah yang tandus akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tapi jangan salah, di dalam hujan yang lebat itu ada kegelapan, ada guruh atau petir, ada juga kilat. Ya. Ini yang menyebabkan ketakutan. Sokrates keeng urang teh, ningali dordar gelap, ningali kilat. Hujannya sendiri mampu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Inilah gambaran Al-Quran yang turun ke dalam hati manusia. Tetapi orang-orang munafik justru disibukkan dengan ro'dun barkun atau dulumatun rodun barkun. Padahal dengan turunnya hujan tadi mampu menumbuhkan hati yang gersang, bahkan hati yang mati sekalipun, dengan sebab siraman-siraman Al-Quran maka akan sehat hatinya gitu. Tapi kemudian ada kegelapan, ada petir, ada guruh, ada petir, ada kilat. Ini adalah kritikan-kritikan, kecaman-kecaman Al-Quran terhadap orang-orang yang munafik. Mereka sibuk dengan kecaman-kecaman tersebut, tapi lupa akan fungsi Al-Qurannya sendiri yang bisa menyehatkan hati, ya, menghidupkan hati, begitu. Maka digambarkan dalam ayat ini, al-qasaybim minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barkun. Karena mereka disibukkan dengan dhulumatun, ra'dun wa barkun, maka yaj'aluna asabi'ahum. Yaj'aluna, mereka menjadikan asabi'ahum, jari-jari mereka. Ya. Kemana? Fi adanihim, kepada telinga-telinga mereka. Jadi mereka menutupi telinga-telinganya dengan sebab minas sawaiki, dari petir-petir tersebut hadarul maut, takut mati. Ya. Jadi kecaman kritikan dari Al-Quran, ya, yang sesungguhnya untuk membuat hatinya hidup, membuat hatinya sehat, mereka tutup. Tidak mau mendengar seperti ayat sebelumnya tadi, ya. Yaj'aluna asabi'ahum, ari nutupan ceuli ku ujung jari, ku jari. Ku ujung jari apa ku jari? Nutupan ceuli, Pak. Ujung jari kan begini ya. Ini digambarkan dengan jari-jarinya, saking kuatnya menutupinya, teh teu sakadar kieu gitu ta. Tapi dengan semua jari-jarinya dia tutupi. Saking tidak mau mendengar nasihat-nasihat dari Al-Quran. Yang digambarkan di sini nasihat-nasihatnya bagaikan petir bagi mereka, bagaikan kilat bagi mereka. Ya, mereka tutup rapat-rapat dengan jari-jari mereka pada telinga-telinganya dengan sebab petir-petir tersebut hadarul maut. Mereka takut mati, sieun ari maut mah gitu. Berarti sesungguhnya Pak, hati kecilnya mengakui dia teh, ya, mengakui akan kesalahan-kesalahan dirinya. Dari hati kecil mah tidak bisa dibohongi. Tapi kesombongan diri mereka nyalah, kedengkian diri mereka nyalah yang membuat mereka enggan mendengar kritikan-kritikan Al-Quran yang digambarkan bagaikan guruh dan petir tadi. Ya. Al-qasaybim minas sama'i, atau seperti hujan lebat dari langit, fihi, di dalamnya dzulumatun, ada kegelapan-kegelapan, wa ra'dun, ada guntur atau petir, wa barkun, ada kilat. Mereka menjadikan yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawaiki hadarul maut. Ini gambaran selanjutnya orang-orang munafik. Kemudian ujung ayatnya wallahu muhitum bil kafirin. Wallahu, dan Allah, muhitum, meliputi, bil kafirin. Tuh disebutnya bil kafirin terhadap orang-orang kafir. Kafir yang dimaksud di sini adalah
munafik. Kafir pengecut tadi. Allah itu maha meliputi terhadap orang-orang kafir, padahal terhadap seluruh alam pun. Artinya bisa saja kemudian Allah tulikan dia sebenar-benarnya tuli, bisa saja Allah butakan dia sebenar-benarnya buta, bisa saja Allah bisukan dia mereka sebenar-benarnya bisu. Karena Allah muhit, maha meliputi, maha mudah melakukan apapun yang Allah inginkan. Tapi kenapa kemudian tidak Allah lakukan? Geus we ari kitu mah toreken, lolongkeun, pegokeun lah sekalian orang-orang munafik, tidak. Inilah rahmat Allah. Inilah kasih sayang Allah membuka peluang bagi siapapun untuk kembali kepada jalan yang benar. Diberikan kesempatan oleh Allah. Padahal Allah maha kuasa untuk langsung saja hari tak keneh gitu ya. Tapi tidak begitu Allah. Allah maha rahman, maha rahim, memberikan kesempatan kepada orang-orang munafik sekalipun untuk kembali kepada jalan yang benar. Tapi kalau mereka terus-terusan menutupi potensi-potensi yang Allah berikan tersebut, la yarji'un. Mereka tidak akan pernah kembali ke jalan yang benar, tapi Allah memberikan kesempatan. Gitu ya. Jadi kumaha urang nak rek milih jalan mana begitu. Tidak dipaksakan oleh Allah. Karena sekali lagi Allah tidak untung dengan ketaatan kita. Allah tidak rugi dengan keingkaran kita. Ya, semuanya kita yang memilih. Life is choice. Cek saya teh. Hidup itu adalah pilihan. Kumaha urang rek milih nu mana. Kan Allah memberikan nih jalan yang menuju keselamatan begitu. Tinggal kita memilih atau tidak. Itu ya. Di ayat selanjutnya, yakadul barku yahtofu absorohum. Hampir-hampir al-barku kilat itu yahtofu, dia menyambar, kilat itu menyambar absorohum, penglihatan mereka. Kalau ketika hujan hujan besar ada kilat, kita bisa melihat sesuatu meskipun itu sedang gelap, bisa, karena kilat memancarkan cahaya kan gitu ya, des gitu. Nah, hampir-hampir kilat tersebut menyambar penglihatan mereka. Hampir-hampir cahaya Quran yang dimaksud adalah masuk ke dalam diri mereka, gitu. Ya. Kullama adha'alahum, kullama setiap adha'alahum kilat itu, barkun itu menyinari mereka. Masyau fihi, masya berjalan, masyau mereka berjalan pihi padanya. Jadi begitu ada des terang dari kilat, mereka bisa jalan karena terterangi oleh kilat. Tapi kemudian wa idza adlama, dan apabila adlama gelap alaihim atas mereka, qamu, mereka berdiri diam. Ini gambaran orang munafik, sikap orang munafik terhadap Quran. Lamun kira-kira aya anu piuntungan secara materi, maka dia ambil, ikuti itu. Ya. Yakadul barku yahtofu absarum. Kullama adha'alahum, tiap-tiap menerangi kepada mereka si kilat itu. Wah, ini mah ayat-ayat yang nguntungkan ya. Secara apa? Secara materi nguntungkan orang ya. Ya. Masyaufi, mereka berjalan di dalamnya. Diikuti ayat-ayat itu. Tah munafik mah gitu. Ari kafir tulen makan semuanya ditolaknya. Ari munafik mah tidak. Ada ayat-ayat yang menguntungkan dia ikuti gitu. Wa idza adlama, ketika kilat itu tidak ada menjadi gelap lagi, ieu mah teu piuntungan ayat ieu mah. Qamu geus cari cing maraneh nangtung, tepi pilueun gitu. Ya. Itulah gambaran orang-orang munafik menyikapi ayat-ayat Quran. Jadi memilih dan memilah. Mana kira-kira anu piuntungan secara duniawi, mana anu pirugieun gitu. Padahal sebagai orang mukmin tidak boleh memilih-milah Al-Qur'an, semuanya wajib diimani. Nyabunya? Terus Bu? Terus punya? Ya, makanya ibu imani juga. Pankihu ma tobalakum masna wa sulas. Ada jadi kadinya ya teh. Nah jadi kadinya Bu. Ya. Itu juga harus diimani Bu, karena ayat ini bukan memerintahkan poligami. Kita sering ya
Rarasaan teh eta teh ayat teh untuk memerintahkan poligami sehingga sepakat kaum laki-laki menyebutkan sunnah Nabi. Padahal punten Bu, sedikit mengkol Bu ya, bukan maksud membela ibu-ibu, tidak ya. Ini hanya meluruskan saja anggapan orang-orang banyak tentang kebolehan nikah lebih dari satu. Pan ayat ini teh turun teh dalam rangka membatasi laki-laki untuk tidak lebih menikahi kecuali 4 paling banyak. Pada saat itu orang-orang Arab, ya orang-orang Arab jahiliyah banyak mempunyai istri, tidak terbilang. Nabi ka ayat 10, 12, 20 kan begitu ya. Maka turunnya ayat ini membatasi, kalaupun boleh maksimal 4 gitu. Nah, tadi orang mah punten Bu, Pak. Di orang mah ujuk-ujuk dianggap ini dalil untuk poligami cenah gitu. Sehingga kuat sunnah poligami. Ari palebah poligami nyebutkeun sunnah, ari tahajud tara, saum Senin Kamis acan gitu ya. Ari nikahna disebut sunnah gitu. Maka lihat ujung ayatnya, fa in hibtum an la ta'dilu fawahidah tuh. Jika kamu takut untuk tidak berbuat adil, fawahidah cukup 1. Punten. Bagaimana reaksi Rasulullah ketika seorang sahabat datang kepada Nabi dan minta izin agar anaknya ditikahi oleh Ali, sementara Ali bin Abi Thalib adalah suaminya putranya Nabi, Fatimah. Diizinkan ku Nabi. Ketika sahabat itu meminta, ya Rasulullah, izinkan Ali bin Abi Thalib menikahi putraku. Tidak diizinkan oleh Rasulullah. Ya, bahagianya anakku adalah bahagianya aku, dan bersedihnya anakku adalah bersedihnya aku. Nah, ini menjadi penegasan Bu, tenang Bu lah. Rasul tidak mengizinkan sahabat itu untuk menikahkan Ali karena akan menyebabkan luka seorang Fatimah. Kalau Fatimah luka berarti aku juga luka, kata Rasulullah. Gitu, ya. Nah, atuh geuning eta Rasulullah nikah. Rasulullah mah parentah Allah. Ari bapak aya menang wahyu. Parentah Allah nikah deui kan tidak. Gitu. Udah jangan ke sana, ini mah hanya meluruskan saja ya. Jadi itu pembatasan Pak, bukan orang mah iya rame sunnah, nikah deui sunnah gitu, ibadah. Itu pembatasan. Yang tadinya unlimited sekarang dibatasi 4, lebih dari 4 sudah maksiat. Ya. Sudah ya, jangan terlalu banyak ke sana. Mana tadi sampai mana? Wa idza adlama alaihim qamu. Terus kata Allah, walau menunjukkan sesuatu yang mustahil. Ya. Ada 3 Pak, saya pernah sampaikan kalau tidak salah. Ada lau, ada idza, ada in. Ya. Ini artinya semuanya sama secara arti. Tetapi bedanya apa? Kalau lau mustahil. Mustahil terjadi. Ini pakai lau. Kalau idza pasti terjadi. Kalau in 50-50. Gitu. Ya. Setiap kalimat yang diawali lau ini artinya mustahil terjadi. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la patahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Ada ayat itu ya, Al-A'raf. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan bukakan pintu-pintu barokah dari langit dan dari bumi. Ini menunjuk pakai lau berarti mustahil. Kenapa mustahil? Karena ini bercerita tentang ayat sebelumnya. Manusia-manusia zaman dulu yang durhaka, yang diutus para nabi, Nabi Nuh, Nabi Soleh, ya, Nabi Hud, dan Nabi selanjutnya diutus kepada kaum itu, kaum-kaum yang terus diganti oleh Allah, tapi kemudian tidak beriman. Maka ujung ayatnya walau, berarti mustahil. Kalau idza, pasti. Idza mah. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Pada saat turun ayat itu belum terjadi, tapi pasti ini akan terjadi. Kalau in 50-50. Nah, ayat ini mengatakan pakai lau, pakai idza, pakai in. Pakai lau artinya mustahil.
Walau dan sekiranya sya'allahu, Allah fa'il berkehendak. Loh. Berarti Allah tidak akan berkehendak karena mustahil. Berkehendak apa? Walau sya'allahu la dhahaba. La-nya pakai taukid. La-nya lam taukid. La dhahaba. Pasti dia Allah mengambil pergi atau menghilangkan bisam'ihim akan pendengaran mereka, wa absorihim dan penglihatan mereka. Ini yang tadi saya sebutkan. Allah yang maha kuasa bisa saja kemudian mencabut pendengaran mereka sehingga mereka benar-benar tuli dengan sebab kencangnya petir, dengan sebab kencangnya guruh, ya, menyebabkan gendang telinganya hancur, bisa saja bagi Allah, mudah gitu ya. Atau dengan sebab kilat yang menyambar penglihatannya kemudian dia menjadi buta, bisa saja bagi Allah. Tapi Allah tidak melakukan itu, maka kalimatnya pakai lau. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absorihim. Sekiranya Allah itu berkehendak, la dhahaba, pasti dia akan menghilangkan bisam'ihim akan pendengaran mereka, wa absorihim dan penglihatan mereka. Jadi lagi-lagi di sini ada isyarat kasih sayang Allah terhadap seluruh makhluknya, termasuk terhadap yang kafir sekalipun, kemudian tidak menghilangkan Rahman Rahimnya Allah. Ya, ada peluang-peluang untuk memperbaiki diri dengan sebab rahmat Allah gitu. Tidak lantas tiba-tiba Allah hancurkan saja, tulikan saja, butakan saja. Di ujung ayatnya Allah menegaskan, innallaha, sesungguhnya Allah itu ala atas kulli, tiap-tiap syai'in sesuatu, qadirun, maha kuasa. Sesungguhnya Allah itu akan segala sesuatu maha kuasa. Itulah Allah yang maha kuasa terhadap segala sesuatu, termasuk maha kuasa juga Allah mengimankan seluruh penduduk bumi. Kuasa bagi Allah mah, ya. Tapi kenapa atau tidak? Inilah ujian gitu. Ujian. Apa Allah teh maha kuasa, nah tadi dihancurkeun tah Zionis teh, geus hancurkeun. Nah, gitu ya. Bisa enggak Allah? Bisa, ala kulli syai'in qadir. Kenapa tidak? Ujian. Bagi kita orang-orang yang beriman, apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita? Ya, pisurgaeun tah eta teh, gitu ya. Bagi orang yang tidak nanaonan jauh-jauh ti ditu di pikiran urang wae riweuh keneh sanegara, kan ada yang seperti itu. Nah, ini tidak mengamalkan ayat-ayat Allah yang menegaskan al-mu'minu innamal mu'minuna ikhwatun, ya. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Penjelasan tentang orang-orang munafik dalam banyak ayat diakhiri dengan kalimat innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu adalah maha kuasa. Beres lah bab orang munafik. Jadi 3 tipe sudah beres. Al-mutakin, orang-orang yang bertakwa. Al-kafirin, orang-orang yang kafir. Dan kemudian al-munafikin, orang-orang munafik yang disebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah. Ayat 21 temanya lain. Tapi kalau kita kaitkan tetap ada tanasub, tetap ada keterikatan. Karena tidak mungkin gitu, tidak ada keterikatan dengan ayat-ayat sebelumnya. Masih fokus atau sudah jenuh? Telangkung. Kalau masih fokus kita lanjutkan. Kalau sudah jenuh jangan dipaksakan. Cekap. Nah, cekap ya. Baik. Tidak ada akan disampaikan? Oh ibu, mangga ibu. Ada pengeras suara? Kedengaran nggak ya? Mangga ibu. Apakah seorang muslim jika dia pernah hianat terhadap amanat, pernah dusta terhadap janji, apalagi satu lagi? Pernah bohong gitu ya, berkata bohong, apakah itu termasuk orang munafik? Kalau itu dilakukan terus-menerus, ada tanda-tanda kemunafikan. Bukan orang munafik, tanda-tanda kemunafikan. Ya. Apakah dia disebut munafik? Nah, jadi harus dijelaskan ada 2 munafik tuh.
ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Munafik i'tiqadi mereka yang memang mereka berada di luar Islam, kafir. Munafik i'tiqadi, munafik yang sudah menjadi i'tiqad, akidah, geus munafik eta mah. Ternyata orang-orang Islam, kita orang-orang Islam masih banyak yang suka berdusta, masih banyak yang suka hianat dari amanah, masih banyak yang apabila berjanji tidak ditepati gitu ya. Kan gitu ya, tanda-tanda munafik. Ayatul munafiki salasun cenah. Ada 3 tanda munafik itu. Idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji mengkhianati janjinya. Ya. Wa idza apa gimana kalimatnya hadisnya? Idza hadatsa kadzaba. Jika ngomong dusta. Wa idza tu'mina khana. Diamanati dia hianat. Nah, itu tanda-tanda kemunafikan. Kalau orang Islam seperti itu masuknya ke sini, Bu. Munafik amali. Ya. Kalau munafik i'tiqadi, dia akan berada fi darkil asfali minan nar khalidina fiha abadan. Dia akan berada di neraka yang paling bawah, kerak neraka, khalidina fiha abadan. Dia akan kekal selama-lamanya. Tapi kalau munafik amali tidak akan kekal di dalam neraka. Kalau dia terus terbawa mati gitu. Seumur-umur dengan gede bohong we. Seumur-umur dengan khianat we. Seumur-umur dengan dusta ya. 3 pokoknya 3 itu melekat pada dirinya. Selama dia tidak menyatakan keluar dari Islam, itu munafiknya amali, tidak menyebabkan kekal di dalam neraka. Sigana palembah munafik amali mah kita pun masih belum steril dari itu. Kayaknya gitu. Ya kelihatan wajah-wajahnya saloleh sih sesungguhnya mah gitu ya. Masih kena sok aya ngabohong, masih kena sok aya hianat gitu ya. Nah, itu hati-hati ya. Itu tanda-tanda kemunafikan. Ada lagi tanda yang lain. Ciri orang munafik kata Rasulullah, hese salat subuh jeung salat isya. Punten ya. Ini hadisnya sahih, Pak. Tingali we cenah kemunafikan kemunafikan amali ya. Lamun salat subuh hese gitu. Ieu mah subuh tara aya katinggalnya. Abdi mah sibuk. Oh, luar biasa sibukna. Sampai salat subuh ge masih kena sibuk gitu. Nah, itu tanda-tanda kemunafikan. Padahal kalau mereka tahu betapapun mereka sakit, ketika datang waktu subuh, ketika datang waktu isya, dia akan mendatangi masjid meskipun ngoron. Apa itu ngorondang? Meskipun merangkak gitu. Orang boro-boro merangkaknya ada sedang sakit, hese wae salat subuh. Nah, ini tanda-tanda. Maka segera hilangkan, lawan, kudu dilawan eta teh. Paksakeun, Allahumma paksakeun, Allahumma paksakeun. Berawal dari dipaksa kan? Ya. Asalnya mah tidak biasa atuh Pak. Setelah dipaksakan jadi kebiasaan. Asalnya mah berat, rek subuh teh komo usum kieu. Hujan tiris gitu. Berat gitu. Tapi ketika terus dipaksakan terbiasa gitu ya. Sekali-kali kesiangan boleh? Boleh. Ya boleh. Kalau sekali-kali. Ari sekali-kali. Saya mah sekali-kali kesiangan. Berapa kali dalam seminggu? 7 hari saya kesiangan. Eta mah lain kesiangan. Kebiasaan. Jadi itu Bu ya, itu munafik amali. Selama dia tidak keluar dari Islam, maka tetap berpeluang mendapatkan surga Allah. Tapi kalau dia terbawa sampai dengan mati, ciri-ciri kemunafikannya wayahna. Ya, maka hancurkan ciri-ciri tersebut, hilangkan ciri-ciri tersebut ya. Dengan sering mentadarusi Al-Quran, berupaya sholat subuh, sholat isya berada di masjid gitu. Alamun gitu lohor jeung asar mah teu kudu, bukan gitu. Ya, tapi itu sholat yang paling berat. Asqalus sholati lil munafiki. Seberat-beratnya sholat bagi orang munafik itu subhi wa isya, subuh jeung isya gitu. Ya. Seperti itu, Bu. Mudah-mudahan tidak puas. Ada yang lain? Enggak. Hai.
cahayanya, ya. Hmm. Api neraka itu hitam. Saya pernah mendengar. Mendengar dari mana, Ahi? Dari kajian. Ada disertakan dalil? Tidak. Lupa ya. Ya. Jadi gambaran ini bukan gambaran api neraka sesungguhnya. Ini gambaran yang bisa kita cerna. Kalau sudah berbicara neraka surga, ada kalimat adroka. Itu menunjukkan sesuatu yang secara hakikat tidak bisa kita bayangkan. Betapapun Quran banyak menyebutkan kengerian neraka. Quran banyak menyebutkan keindahan surga. Tapi kalau sudah diawali dengan adroka, itu hanya sebatas yang kita mampu menalarnya. Yang kita mampu mengimajinasikannya. Ya, tapi hakikat kengeriannya neraka, hakikat keindahannya surga jauh di luar nah, itu di luar ekspektasi. Kalimat ini bisa kita gambarkan nggak? Tadi diceritakan, oh begini kira-kira. Nah, ini adalah bukan berkaitan dengan apinya api neraka. Ya, tapi api yang sehari-hari kita lihat, ya, yang api itu panas, kemudian dengan sebab api menjadi menerangi sekitar kita. Betul tidak? Nah, berarti itu bisa digambarkan. Beda dong dengan api neraka. Beda. Karena api neraka hakikat panasnya sudah tidak bisa kita gambarkan. Meskipun disebutkan di hadis 70 kali apa panasnya api dunia. Tapi bagaimana kita bisa membayangkannya? Keindahan surga, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya. Sungainya beraneka ragam, ada arak, ada susu, ada jahe. Kagambar kan ku urang? Kagambar. Tapi sesungguhnya keindahan surganya sendiri tidak tergambarkan. Makanya dalam hadis qudsi disebutkan a'dadtu li ibadi mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala hatara ala qalbi basyarin. Aku sediakan bagi hamba-hambaku sesuatu yang belum mala ainun ra'at, belum terlihat oleh mata. Wala udunun sami'at, belum terdengar oleh telinga. Wala hatara ala qalbi basyarin, belum tergambarkan dalam hati manusia. Mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata. Betul, karena belum ada kita yang ke surga. Wala udunun sami'at, tidak terdengar oleh telinga, kan banyak disebutkan dalam Quran. Nah, tadi saya balik lagi ke yang tadi, hakikatnya jauh di luar yang kita gambarkan. Wala hatara ala qalbi basarin, tidak terbayangkan oleh hati manusia. Kan dengan keterangan-keterangan Quran bisa tergambarkan keindahannya surga. Itu baru sebatas yang kita mampu. Tapi kenyataannya di sana begitu Bapak, Ibu, amin ya, masuk ke surga, gog gitu ya. Gog ke surga. Wah. Sudah tidak bisa lagi ngomong apa-apa kecuali kalimat thayyibah yang keluar dari penduduk surga. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah. Moal aya Pak, nipu deui didinya. Ya, berdosa lagi, pasea, moal aya. Semuanya takjub dengan keindahannya surga. Ya, seperti halnya kengerian neraka. Ya, orang-orang yang masuk ke dalam neraka takjub juga, takjub dengan kengerian neraka. Sugan teh kan sakadar kitu we gitu di Quran. Ternyata tidak. Maka banyak diceritakan wahum yastorihuna fiha, kan itu ya. Mereka menjerit-jerit dengan suara yang keras di neraka itu. Rabbana akhrijna, Tuhan kami keluarkan kami dari neraka ini. Na'mal solihan ghairul ladzi kunna na'mal. Kami akan beramal solih beda dengan amal yang dulu kami lakukan. Tidak bisa, sudah ada di neraka, sudah ada di akhirat. Makanya mengpengcan ke akhirat gitu. Sing yakin dengan adanya surga, sing yakin dengan adanya neraka, sehingga kita siap-siap. Tong begitu gog dinas neraka, karak yakin, oh bener euy. Geus. Teu bisa bener langsung didudut ku malaikat. Jadi begitu ya, beda apinya. Ini mah api yang kita bisa gambarkan. Cekap? Ada lagi? Ya, kalau tidak ada jangan dipaksakan ada, masih ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Betapapun satu
bulan sekali, tapi insya Allah ku ngeureuy mah gitu ya. Ya minimal Al-Baqarah mah tamat, begitulah ya minimal. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar mutlak dari Allah dan Rasul. Sementara yang keliru karena keterbatasan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.